Halo penonton, berikut ini adalah negara-negara yang ternyata menyimpan kemunafikan yang tidak disadari negara-negara lainnya. Masyarakat dunia dan bahkan masyarakat Arab Saudi sendiri menyebut langkah kerajaan Arab Saudi yang kerap mengundang seniman barat seperti si seksi Nicki Minaj dan lainnya untuk tampil adalah sesuatu yang munafik. Anggapan itu muncul setelah seorang rapper wanita asal Mekah bernama Asayel Sly menghadapi kemungkinan penangkapan karena karyanya dianggap menyinggung adat dan tradisi masyarakat Arab Saudi, khususnya kota Mekah yang suci. حجازية وجالسة عالدكة لا تسقع وترجع زبيضة زي اللمبة المعسم رأو جمالها يلسع خليني نبدأ أعطيك المكوية عنهم تغني Yo drop the beat with Mecca girl you can't compete she's running the show look at her glow is it the mood or her you'll never know. Gubernur Mekah Khalid Al-Faisal menyebut karya Asayel Sly telah melewati batas. Pendapat itu sontak juga memicu kemarahan di media sosial. Tweet dukungan netizen di bawah tagar "Gadis Mekah mewakili saya" mengalir untuk Asayel Sly. Dilansir BBC, salah satu tweet yang populer mengatakan, ini satu-satunya lagu rap yang tidak mengandung satupun unsur cabul, hinaan, adegan porno, ketelanjangan, ganja atau merokok. Dan rapper itu bahkan mengenakan jilbab. Gadis ini terancam ditangkap karena lagunya tidak cocok dengan Arab Saudi baru atau bahkan yang lama. Secara mudah dapat disimpulkan letak kemunafikan Arab Saudi dengan mengecam karya musisi dalam negeri yang bahkan tidak melanggar apapun dan malah mengundang musisi luar negeri yang jelas-jelas berseberangan. Dalam kunjungan ini, Raja Saudi juga membawa sejumlah investor. Arab Saudi dan Tiongkok menghasilkan nilai kerjasama sebesar 65 miliar dolar Amerika. Rencana investasi pemerintahan Arab Saudi. Pemirsa, Arab Saudi tertarik berinvestasi dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia. Citra Arab Saudi sebagai investor meningkat mengalahkan Cina. Perlu diketahui, Arab Saudi memang gemar menebar uang untuk berinvestasi di negara-negara lain. Bahkan, Arab Saudi menjadikan Amerika Serikat dan Eropa sebagai negara favorit untuk berinvestasi dengan alasan hubungan politik dan keamanan. Tak diragukan lagi, kegemaran Arab Saudi berinvestasi dengan nominal yang fantastis di banyak negara karena memang didukung kekayaan mereka yang salah satunya bersumber dari minyak. Tapi sayangnya, ada fakta mengejutkan terkait negara ini. Dengan kekayaan yang luar biasa, rakyat Arab Saudi rupanya malah seperti dijadikan anak tiri di negara sendiri. Karena hampir 60% warga Saudi masih miskin. A reality rarely seen. I'm going to show you how people live here. Yasser brings his hidden camera to a slum on the edge of the holy city of Mecca. Look, it's a dump. Children selling things. Oh my God. So there's great inequality between the classes. Pada tahun 2015, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud menegaskan bahwa prioritas utama pemerintahannya adalah mensejahterakan warga. Lalu pada tahun 2020, survei kebahagiaan global yang dilakukan oleh perusahaan riset yang berbasis di Prancis yaitu Ipsos mencatat bahwa Arab Saudi berada di peringkat ketiga sebagai negara paling bahagia di dunia. Indeks bahagia ini mensurvei orang-orang di banyak negara dengan sejumlah indikator umum yang salah satunya adalah kesejahteraan. Rupanya tekad sang raja dalam hal ini sudah sangat berhasil. Salah satu sumber atau pilar kesejahteraan adalah tersedianya lapangan pekerjaan dengan bayaran yang sesuai. Namun fakta menyebutkan bahwa tingkat pengangguran Arab Saudi dilaporkan sebesar 6,86% pada 2001. Rekor ini naik dibandingkan sebelumnya yaitu 6,59%. Entah apa saja yang dijadikan indikator dalam mengukur tingkat kebahagiaan suatu negara oleh lembaga Ipsos sehingga menjadikan Arab Saudi menempati urutan 3 karena memang fakta di lapangan menyebutkan sesuatu yang berbanding terbalik. Meski tidak mencapai 100%,
tetapi jumlah penganut Islam hingga 99% dari populasi adalah angka yang sangat besar. Total ada 25 juta lebih Muslim di sana. Agaknya, dengan dominasi Muslim di sana, diharapkan segala tindakan akan terkait dengan syariat Islam. Tetapi Arab Saudi menjadi negara pembuang sisa makanan terbesar di antara negara G20. Pada 2021, total sisa makanan yang dihasilkan negara tersebut mencapai 151 kg per orang per tahun. Total sebanyak 427 ton sisa makanan yang setara dengan 180 triliun dibuang di negara Ka'bah itu dalam kurun waktu 1 tahun. Perlu diketahui, jika makanan yang diambil berakhir dengan terbuang sia-sia, maka itu termasuk tindakan mubazir yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak senang dengan orang yang biasa berlebihan, mubazir. Maka dari itu kami ingatkan, kalau makan Anda habiskan. Cuman agar makan bisa habis, jangan terlalu banyak ngambilnya. Nanti gara-gara makan habis kan ngambilnya banyak, akhirnya makan banyak terus. Jangan biasa meninggalkan sebutir nasi pun. Jadi kalau makan itu tolong sisihkan biar menunjukkan kalau kita ini orang cukup. Ini melanggar syariat itu. Rezeki dibuang itu. Makan sampai habis. Maksudnya yang sudah Anda ambil di piring sampai habis dan ngukurnya yang benar. Jangan ngambil yang banyak. Ini bukan gunung, bukan mainan, tapi makanan si fulan. Kan gak enak begitu. Makannya kayak gunungan begitu. Orang yang kurang cocok dengan cita rasa makanan, mengambil makanan dengan jumlah terlalu banyak, dan akhirnya harus dibuang, maka ini juga termasuk tindakan mencela makanan yang dilarang dalam Islam, sebagaimana tertuang dalam sebuah hadis yang artinya Nabi SAW tidak pernah mencela makanan sekalipun. Apabila beliau berselera atau suka, beliau memakannya. Apabila beliau tidak suka, beliau pun meninggalkannya atau tidak memakannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang dimaksud mencela dalam hal ini seperti mengatakan makanan tersebut kurang asin, kurang enak, kurang matang, dan sebagainya. Pencelaan tersebut yang dirasa sepele saja sangat dilarang dalam Islam, apalagi kemudian membuangnya. Rasulullah SAW mengajarkan melalui hadis tersebut, ketika ada hidangan yang kurang cocok dengan cita rasa beliau, tindakan yang paling tepat adalah tidak memakannya, bukan mencela apalagi membuang. Amerika Serikat bisa diklaim sangat memperhatikan penegakan HAM. Hal itu sedikit banyak bisa ditelusuri dari pemikiran para pendirinya melalui isi Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dengan harapan besar bahwa generasi mendatang akan menjunjung dan menghormati HAM individu lain. Contohnya pada kalimat yang artinya, kami berpegang pada keyakinan bahwa semua manusia diciptakan setara, bahwa mereka dianugerahi oleh Sang Pencipta dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut. Di antaranya adalah hak untuk hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Namun pada prakteknya, Amerika Serikat justru melakukan hal-hal yang berbanding terbalik. Contohnya pada kasus kematian George Floyd oleh seorang perwira polisi. As outrage spreads over the killing of George Floyd in the US, protesters have taken to the streets around the world. Peneliti senior LIPI Dewi Fortuna Anwar menilai bahwa kejadian ini adalah kemunduran di dalam posisi Amerika Serikat sebagai champion human rights. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Untuk di luar negeri sendiri, data dari Brown University menyebutkan ada 184.382 hingga 207.156 warga sipil tewas akibat kekerasan terkait perang langsung yang disebabkan oleh AS dan sekutunya sejak invasi Irak hingga Oktober 2019. Nampaknya harapan besar dari para pendiri Amerika Serikat terkait HAM tidak berjalan dengan mulus, baik di dalam negeri dan di luar negeri. 전쟁을 억제함에 있지만 이 땅에서 우리가 결코 바라지 않는 상황이 조성되는 경우에까지. The parade marked the 90th anniversary of the founding of North Korea's military.
국력이자 국관이고 라는 천리를 안고 국방력 강화에 피어린 길을 헤쳐온 우리의 영원한 승리의 길입니다. Korea Utara memamerkan misil balistik terbesar dan berbagai senjata canggih lainnya pada parade militer 26 April 2022 lalu. Dalam acara tersebut, Kim Jong-un bertekad akan memperkuat kemampuan nuklir negara pada tingkat tercepat. Percepatan yang dimaksud Kim tentu memerlukan biaya yang luar biasa banyak. Dalam laporan International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, pemerintah Korea Utara menggelontorkan hampir 10 triliun hanya untuk program senjata nuklir di tahun 2020. Kim melalui perkataannya seakan menyiratkan bahwasannya keadaan di dalam negeri seperti kesejahteraan warga, kesehatan warga, dan lain sebagainya dalam keadaan baik sehingga tidak masalah ketika harus menggelontorkan biaya fantastis itu untuk keperluan persenjataan. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. Tapi faktanya ternyata terbalik. Kemiskinan dan kelaparan merajalela di sana. Bahkan ketika krisis pangan melanda, pemerintah Korea Utara menyerukan agar rakyatnya makan terapin, yang merupakan reptil sejenis kura-kura yang habitatnya di dua alam. Surrounded by fields of corn, there's a nursery school, but 4-year-old Cho is so malnourished, he is too weak to stand up. The flooding and cold winters hitting the most vulnerable the hardest. The number of malnourished children being admitted to the Haeju Pediatric Hospital has increased by 50%. Pyongyang juga mengatakan agar warganya mengetatkan ikat pinggang dan makan lebih sedikit hingga tahun 2025. Pemerintah Korea Utara sepertinya lebih memilih meningkatkan dan mempercepat persenjataan dibandingkan menolong kebutuhan primer warganya sendiri.